Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti Sumenep Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Sumenep Menyapa kembali bersama saya Rukaya Zen, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenep. Kita akan membahas topik terkait antisipasi resiko gadget pada anak saat libur sekolah. Namun sebelum kita obrolkan lebih lanjut dengan narasumber saya, kita akan simak dulu tanggapan masyarakat berkaitan dengan resiko gadget pada anak saat libur sekolah. Saya Gus Paong di Sumenep. Gawe atau HP saat ini menjadi pendamping setia bagi manusia, termasuk anak-anak kita. Penggunaan HP bagi anak di usia dini harus ada perhatian khusus. Kalau sebagai orang tua dan kurang memperhatikan, kurang pengawasan, penggunaan HP bagi anak akan berakibat kecanduan. Akhirnya, risiko mental anak akan berubah ke arah yang salah. Saya Ibu Arini Sahid di Sumenep. Kecanduan gadget atau HP menurut saya dapat dialami siapa saja tanpa mengenal usia. Kalau terjadi pada anak-anak kita di usia dini, dapat menghambat proses tumbuh kembangnya anak dan belajarnya menurun. Ini pernah dialami anak saya. Harapan saya, ayo kita selalu orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, terutama dalam penggunaan HP. Saya Muhammad Budianto di Sumenep. Penggunaan gadget atau HP bagi anak memang harus dibatasi dan lebih diawasi lagi. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita melarang anak bermain HP atau gadget sementara kita sendiri masih terus menempel pada HP. Maka menurut saya larangan itu tidak akan membuahkan hasil. Harapan saya bagi kita semua, pastikan anak-anak kita tidak mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, itu tadi tanggapan masyarakat berkaitan dengan resiko dari penggunaan gadget kepada anak tentunya, karena kita tahu bahwa sesaat lagi atau saat ini sudah menjelang libur sekolah dan memang untuk saat ini libur yang cukup panjang begitu ya, dari tanggal 15 Desember hingga tanggal 5 Januari 2026, dan ini memiliki rentan waktu yang cukup panjang sehingga kemungkinan bagi anak untuk menggunakan gadget akan lebih banyak untuk mengisi hari liburnya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran dari Kepala Sekolah PAUD IT Bina Cendekia, Tria Yunita, bahwa sebenarnya durasi ideal penggunaan gadget bagi anak ini adalah sekitar 1 jam setiap harinya. Dan jika penggunaan gadget melebihi batas, orang tua dianjurkan menyediakan kegiatan alternatif seperti permainan edukatif atau aktivitas yang mampu menstimulasi kreativitas anak di rumah. Selain itu juga di Sampang, menjelang libur sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang ini mengimbau orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget pada anak, dan ini untuk mengatasi dampak negatif penggunaan handphone yang berlebihan, termasuk juga paparan konten yang tidak pantas, kemudian juga hoax dan permainan daring yang merugikan. Dan kita akan perbincangkan topik kita berkaitan dengan resiko
penggunaan gadget pada anak saat libur sekolah. Dengan narasumber saya yang pertama, beliau adalah psikolog anak Sumeneb, ada Bu Rusmiati di jalur Zoom. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu Rusmiati. Selamat pagi, Bu Rukoya. Iya, kabar baik Ibu? Alhamdulillah, hari ini Alhamdulillah. kabar baik, Mhm. tapi ada kabar duka, Bu Rukoya. Oke, kenapa ini Bu? Profesor saya, Oke. almarhum Prof. Fatah Mhm. Hanurawan hari ini Mhm. berpulang. Beliau guru akademik saya, Mhm. intelektual, spiritual, Mhm. emosional, pokoknya beliau adalah dosen di Fakultas Psikolog. Psikologi Universitas Negeri Malang yang Mhm. sangat welcome, sangat memberikan kenyamanan pada mahasiswanya. Di tengah kesibukan beliau Mhm. selalu dengan sukarela memberikan layanannya pada kami. Hari Mhm. ini, makanya tadi pagi Purwokerto saya itu biasanya suasana hati pagi itu Oke. baik-baik banget, tapi begitu kiriman WA dari teman-teman dan dari kampus bahwa profesor saya meninggal itu rasanya gimana ya Purwokerto ya, Oke. perasaan Mhm. menerima kabar duka itu kan Mhm. rasanya sedih yang cukup Baik. mendalam Mhm. begitu. Iya, Dan hari ini mhm. juga mohon maaf karena ada acara bersamaan di Oke, kampus yang saya juga diundang jam 8. Jadi baik. kalau ada bergeser waktu sedikit, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Bu Roko ya. Mhm, ya. Saya berharap ya ini hal-hal di luar yang bisa kita kontrol gitu Bu Roko Mhm, ya. oke. Eh, Baik, kami juga ikut berduka cita begitu ya Bu Rusmiati, karena memang, ini profesor yang sangat memberikan ilmu yang, banyak begitu ya untuk psikolog Oke. dari, Bu Rusmiati sendiri. Baik, kita langsung ke topik kita berkaitan dengan antisipasi resiko gadget pada saat libur sekolah, karena ini sudah menjelang begitu ya Bu Rusmiati ya, menjelang dari libur dan cukup panjang ini waktunya karena, anak ini akan libur dari tanggal 15 hingga 5 Januari nanti, sekitar ada 3 pekan begitu ya. Nah, Oke. kalau dari sisi psikolog sendiri, kecenderungan penggunaan gadget pada anak selama masa libur ini menurut pandang psikolog seperti apa sih Bu Rusmiati? Baik, jadi kalau zaman-zaman dulu nggih Bu Mhm. Ruko ya, kita boleh ya cerita latar belakang dulu sebelum ke hari ini. Mhm. Mungkin kan pemirsa pendengar di rumah sana ada yang generasinya bukan hanya generasi Gen Z atau milenial, ada Iya. juga generasi-generasi di atas kita kan pendengar setia Mhm. kita begitu. Kalau zaman dulu orang mengkhawatirkan menonton TV, menggunakan TV, Mhm. itu kecemasannya sudah tinggi zaman dulu. Hari ini gadget itu kan ada di tangan kita. Iya, Jadi berbeda. Kalau TV kan nggak bisa kita bawa betul. kemana-mana. Mungkin bisa ditaruh di dapur, di kamar, tapi kan nggak bisa dibawa ke kamar mandi, nggak bisa dibawa jalan kemanapun. Mhm. Jadi TV itu masih ada jeda iklan, masih macam-macam lah. Lah hari ini gadget yang kita pakai kan bisa disetting sesuai algoritma atau kalau bahasa radio itu sesuai frekuensi Mhm. apa kalau bahasa di radio bilangnya apa nggih Bu Roko ya? Iya, frekuensinya Sesuai gitu ya? sesuai Heeh. frekuensinya. Kalau kita sukanya murojaah Al-Qur'an ya frekuensi yang Yang akan kita dengarkan mhm. Al-Qur'an. Kalau sukanya dangdut dangdut, sukanya musik pop-pop, sukanya menu masakan masakan. Iya. Sama algoritma gadget itu juga akan menentukan siapa diri kita. Mhm. Makanya penggunaan gadget dan pendampingan dari orang tua itu adalah sesuatu yang penting. Sebenarnya kajian-kajian psikologis itu sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mahal daripada bonding atau membangun hubungan orang tua dengan anak. Mhm. Mainan semahal apapun itu tidak akan mengganti peran orang tua dan anak. Untuk itu sebenarnya untuk melatih anak menjadi jenius, melatih anak menjadi imajinasinya itu bisa kreatif begitu Bu Mhm. Roko ya, bisa nalar kritis jalan itu justru tubuh orang tua, interaksi dengan orang tua, misalnya orang-orang tua tertentu yang ayo kita bermain, misalnya bungkus makanan atau bungkus sabun yang kita pakai, ayo kita mainan mobil-mobilan, padahal itu bukan mobil. Itu bisa memberikan stimulasi pada anak, anak merespon imajinasi
imajinasinya jalan, oh bungkusnya sabun itu bisa loh kita mainan mobil-mobilan. Berbeda mobilan remote mahal sekalipun tapi mainnya tidak didampingi oleh ayah bunda, oleh abi sama uminya, oleh bapak sama ibunya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tadi pendapat dari beberapa Ya. pemirsa di luar sana bahwa gimana mau puasa dari gadget kalau orang tuanya Nah, nggak puasa itu dia. juga. Ya, jadi manajemen waktu itu sama dengan puasa, Bu Roko ya. Mm-mm. Kalau mau nyuruh anaknya puasa tapi orang tuanya nggak puasa, nggak bisa. Ya. Nyuruh nak belajar jangan gunakan HP tapi orang tuanya asik scroll. Ya, kalau zaman Ya. dulu fenomenanya ibu-ibu suka telenovela, Mm-mm. suka sinetron, tapi anaknya suruh belajar. Lah hari ini bapak ibunya misalnya suka dracin, drakor, gitu-gitu kan asik. Anaknya disuruh belajar, itu nggak mempan Nggak Bu Ruko mempan ya. ya. Jadi Oke. sebenarnya yang mempan adalah suri tauladan, contoh baik, role model dari kita. Mhm. Jadi nggak ada eh, cara apapun yang lebih manjur dibanding dari kita sendiri yang memulai hal-hal baik orang tuanya dulu. Mm-mm. Baru imbas efek psikologis itu nular ke anak. Vibrasi rumah, vibrasi kantor, Mhm. vibes-nya di lingkungan manapun itu sangat tergantung orang yang memiliki otoritas di situ. Ya. Misalnya pimpinan punya otoritas untuk membuat suasana pekerjaan menjadi menyenangkan. Mhm. Ya, Oke. gimana kalau misalnya terkait gadget? Ya pimpinan, ya orang tua, atau ketika saat rapat dan sebagainya kita eh, presenter atau orang-orang tertentu di rundown acaranya boleh sebentar Bapak Ibu untuk bisa mensilenkan HP, boleh sebentar Bapak Ibu. Jadi memang audien diarahkan Ya. guru yang untuk bisa hadir sepenuhnya di ruang-ruang Mhm. yang kita hadiri. Oke. Hari ini itu yang Mhm. ada banyak sekali orang hadir, adanya orang itu memang Mm-mm. ada. Siswa hadir, siswanya ada. Tapi untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar ada di ruangan itu, salah satunya dengan mengontrol bagaimana posisi gawai Ya. atau HP kita. Karena Mm-mm. ini itu yang mindset kita yang perlu dirubah, Oke. Bu Ruko ya. Mm-mm. Bahwa ini itu alat yang membantu kita berkomunikasi, bukan alat instrumen yang mengatur kita untuk mengecek dia setiap menit, setiap detik. Itu yang mindset kita yang harus dibetulkan bahwa ini Oke. alat yang membantu, bukan alat yang minta bantuan kita untuk selalu mengecek dia. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang ancaman dari gadget sendiri bagi anak di masa depan, terutama kalau kita melihat dari sisi fisik, ada juga artikel yang mengatakan bahwa di masa depan nanti akan banyak anak-anak yang menggunakan kacamata begitu. Berarti memang resiko dari penggunaan gadget ini sangat luar biasa ya kalau Bu Rusmiati melihat dari sisi fisik dulu nih. Dari sisi fisik sudah jelas, Mm-mm. Bu Ruko ya. Orang yang menggunakan gadget itu, anak yang menggunakan gadget, kalau tadi saya tarik di masa lalu TV itu masih ada jeda iklan, Mm-mm. hari ini kalau di gadget ada iklan bisa di-skip. Iya. Jadi dia akan terus teradiksi untuk main-main dan men-scroll HP-nya. Mm-mm. Jadi mandi bisa dipending, makan bisa dipending, semua bisa ditunda. Penundaan-penundaan ini kalau secara akademik itu kan disebut prokrastinasi ya. Orang yang selalu menunda-nunda ini akan berbahaya juga Iya. Mhm. gitu. Jadi dampak berikutnya kalau sudah menunda otomatis mager ya, malas Iya. gerak. Ya, apalagi hari ini disertai fenomena anak itu terbiasa walaupun ibunya sudah menyediakan menu masakan yang enak, mereka masih membeli makanan secara online, Iya. diantar kurir. Habis Mhm. diantar kurir, karena makanan hari ini disajikan secara praktis, nggak perlu ngambil piring ke dapur, nggak perlu ngambil sendok, semua sudah tersedia. Iya. Semua tawaran-tawaran pragmatis ini akan secara otomatis membuat generasi-generasi yang terbiasa dengan hal ini nanti akan asing dengan namanya proses, Iya. akan asing dengan namanya sesuatu yang kok
nggak simpel sih harus nyuci piring. Padahal bagi Mm-mm. generasi kita ke atas, Bu Rokoyah, nyuci piring kan hal sepele, hal Iya, biasa. iya, iya. Tapi tidak dengan generasi hari ini, nyuci Mm-mm, mm-mm. piring kok aneh begitu. Hal-hal Oke. seperti itu yang harus diwaspadai orang dewasa Mm-mm, yang mendampingi di luar sana. Itu mhm. dari segi fisiknya. Oke. Kalau forsir mata sudah Ya. jelas karena digunakan berlebihan, forsir jari dan forsir-forsir yang lain. Lah hal-hal seperti ini kalau di kajian saya kan banyak sekali penyakit yang muncul itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis. Ya penyakit yang diakibatkan oleh walaupun sebenarnya tidak ada penyakit tapi karena ada hal-hal tertentu yang memicu. Misalnya anak hari ini akan tantrum ketika wifi ada kendala, Hmm. akan tantrum ketika baterainya habis. Ya. Tapi mohon maaf, sekali lagi bukan bermaksud menggurui. Ini kita forum mencerdaskan Ya. kehidupan bangsa bersama, nggih, Bu Iya, Rukoyah, nggih. betul. Bukan bermaksud menggurui, saya juga bukan orang tua yang hebat. Saya punya anak yang sudah mahasiswa SMA dan masih MI. Jadi kalau kita tidak mendampingi secara benar anak-anak kita, kalau kita tidak menjadi contoh, penyesalan itu kan selalu datangnya Iya, belakangan. betul. Ya, Mhm. memang agak pahit, memang agak anak kita mungkin agak kesel kalau kita tegur, anak kita mungkin akan apa sih orang tua kok kepo banget hari ini kan ada muncul begitu-begitu. Mhm. Tapi sekali lagi bonding seperti itu memang harus dibangun. Makanya sedari kecil orang tua perlunya mengatur batas-batas waktu, kapan penggunaan gadget, kapan belajar, kapan bermain, kapan ngaji, atau yang beragama lain, kapan beribadah, kapan misa, kapan Oke. komsel, dan lain-lain. Mhm. Kita juga sebagai orang tua memberi batasan, Bu Roko Mhm, ya. mhm. Misalnya, usahakan di kamar tidur tanpa HP, Mhm. usahakan saat sesi makan, sarapan pagi maupun makan makan siang jarang yang bisa bareng ya, mungkin makan malam tanpa HP. Itu aturan-aturan yang harus di apa ya disepakati bersama. Kalau HP itu tujuannya itu dulu connecting people, Mhm. menghubungkan orang-orang, kenyataannya di keluarga justru walaupun ada satu di ruang makan bersama, tapi memisahkan Orang, orang-orang iya. karena pada dengan komunikasi dan scrollingnya masing-masing. Iya. Lah, hal-hal Mhm. seperti itulah yang menjadi PR Mhm. kita bersama, Bu Ruko ya, Oke. bagaimana menciptakan ruang-ruang yang lebih responsif, ruang yang lebih bisa. Kalau hari ini Bu Rukoyah kan saya buka sesi konseling ke Mhm. masyarakat umum juga. Banyak remaja merasa ketersendirian, keterasingan, tidak baik-baik saja, pengen mengakhiri Nah, hidup. itu Saya bilang juga termasuk ini ya, pengaruh gadget dari sisi gangguan kesehatan ya? Mental terutama nih ya, Bu gangguan Ismita? mental Ya, karena heeh. dia di usia yang sama akan membandingkan Mhm. pencapaian orang lain yang usianya juga sama, Oke. tanpa bisa melihat orang lain itu apakah eh, statnya itu garis awal memulai sama. Kan enggak, bisa jadi orang mulai dari memulai garis awalnya udah 90 diwarisi orang tuanya dengan kekayaan, dengan Hmm. koneksi, dengan macam-macam. Ada orang yang tidak boleh dikatakan bukan mulai dari nol, bahkan dari minus. Contoh lain, orang mulai dari minus bisa mencapai pencapaiannya, tapi taraf mencapai pencapaiannya itu kan tidak diceritakan secara detail. Lebih detailnya yang diceritakan pencapaian hari ini. Sehingga kadang remaja di usia yang sama membandingkan, apalah saya belum ngapa-ngapain, itu sudah ini, Hmm. sudah itu, dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang diberikan Ibu, ketika menghadapi, anak-anak ataupun remaja yang seperti itu, apa yang kemudian diberikan dari, konseling tersebut? Ketika saya menghadapi anak-anak yang membandingkan dirinya dengan orang lain, saya Mhm. biasanya menangani dengan jenis pendekatan konseling realita. Mhm. Di mana di konseling realita itu saya menangani bahwa hidup kita itu apa yang terjadi di sini dan hari ini. Bukan bermaksud pragmatis nggih Bu Roko ya. Mhm. Jadi di konseling realita itu artinya kita memaafkan masa lalu dan kita juga tanpa terlalu cemas, berlebihan, Iya. takut
berlebihan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Mm-mm. Kalau hari ini gue hanya di level ini, gimana masa depan gue 10 tahun lagi? Saya bilang, halo, waktu itu adalah misteri. Ah, Ya, kalau semuanya mungkin bisa diprediksi, uang bisa diprediksi, kesehatan bisa diprediksi, tapi waktu nggak ada yang bisa memprediksi kapan tiap orang itu menemui waktunya begitu. Jadi yang bisa dilakukan, saya selalu bilang, lakukan usaha terbaik versi kamu. Jangan nuntut versi temanmu, versi hmm. gurumu, versi dosenmu. Jadi versinya kamu terbaik itu kayak apa? Dan lakukan semuanya itu untuk mengisi hatinya sendiri. Jangan lakukan pertama itu untuk mendapatkan validasi dari orang luar, Mm-mm. karena itu akan menyakitkan. Orang-orang yang masih haus dengan semua validasi dari luar ini, hidupnya cenderung tidak akan menemukan kedamaian. Justru damai hadir itu saat kita di ruang sunyi sendiri, bisa reflektif, bisa self-talk, bisa wicara diri, bisa dialog dengan diri sendiri. Tapi itu bukan gila ya, Bu Rus. Banyak yang tanya, orang tua, remaja maupun Itu yang nggak datang ke gila ya Bu saya. ya, bukan kata Ya, enggak ya? ada batasannya, maksudnya berdasarkan bacaan yang kita baca. Ah, Makanya melek literasi itu terhubung juga dengan kemampuan hmm, bagaimana kesehatan psikologis kita. Jadi oke. kalau nyari sumber-sumber yang tidak kredibel, yang nggak terpercaya, kan berbeda dengan nyari sumber-sumber berdasarkan hasil Mhm, penelitian-penelitian yang muncul. Saya bahkan kaget, Bu Rukoyah, ketika mhm. saya membaca hasil penelitian dari Oxford, dari universitas-universitas ternama. Hasilnya, kesejahteraan psikologis warga dunia itu tertinggi ditempati posisi Indonesia, Bu Wah, Rukoyah. itu Itu kan mengagetkan. Indikatornya apa, Bu Rukoyah? heeh, Indikatornya itu tidak mencemaskan masa depan, tidak ketika menghadapi kemalangan itu tidak sedih mhm, berlarut-larut. mhm. Ya saya kalau tadi sedih berlarut-larut, profesor yang sangat baik hati ini nih, saya nggak mungkin hadir di sini, Bu Oke, Rukoyah. oke. Saya masih menyesali berlarut-larut. Ya kita Mhm, kita memang sedih, sedih secara mendalam sedih, tapi kita bisa melakukan aktivitas lain. Hari ini tetap harus dijalani. Itu begitu-begitu. Jadi indikator di penelitian yang dilakukan mahasiswa maupun dosen di Oxford sana. Jadi Indonesia itu luar biasa. berarti mentalnya bagus nih Mas ya, Bu ya, kalau Lah, dilihat? kalau akhirnya itu kan secara umum, Bu Roko Heeh, ya, heeh. belum disegmentasi. Lah, Ah, jangan-jangan instrumen itu diberikan pada orang-orang, jawaban itu muncul di usia orang-orang seperti kita, Mbak Ruko yang ke oke. atas. Kan memang penerimaannya tinggi, Mhm, mhm. hidupnya tanpa pamrih, Ah, konaan. Segi umur itu kan juga mempengaruhi betul. kesejahteraan psikologis. Mungkin kalau itu di breakdown, dipecah lagi, kalau itu yang disasar segmen siswa SMP, SMA, dan mahasiswa, sepertinya enggak, Bu Rokoya. Kan itu Udah secara banyak. global ya, Oke. responden yang mengisi itu kan Mhm, secara umum. Ya begitu-begitu, mhm. Bu Rokoya. Berarti Jadi bisa jadi kalau respondennya lain juga bisa cemasnya juga lebih tinggi kalau sekarang ya nih Bu Rusmiati? iya, jadi bisa Heeh, jadi di penelitian itu umurnya masih di random. oke. Makanya penelitian itu masih sebuah penelitian besar itu masih bisa di breakdown ke penelitian yang lebih kecil. Oke. Makanya di saran penelitian muncul misalnya Mhm, responden ini umurnya range rentang umurnya sekian sampai sekian. mhm, mhm. Bisa jadi kalau ya jelas kalau orang misalnya sudah 60 ke atas itu akan bijaksana menunggu Bijaksana, betul. kematian ini pasti akan berbeda dengan remaja yang sedang sangat membutuhkan siapa diri gue dan gue harus Mmm. diakui itu kan tentunya akan Akan berbeda. berbeda. Baik, Itu Bu ya Ruko ya. mungkin, karena Bu Rusmiati juga ada kegiatan hari ini, mungkin terakhir nih Oke. hal yang ingin dipesankan utamanya kalau tadi kata Bu Rusmiati adalah ketika masa libur, peran orang tua sangat memiliki, yang paling terpenting adalah peran orang tua untuk mengontrol begitu anak-anak agar bisa, gadget membatasi penggunaan gadgetnya. Apa nih pesan bagi orang tua, agar di masa libur sekolah ini juga menjadi momen yang berkualitas tanpa harus anak ketergantungan pada gadget nih, Bu Rusmiati? Baik.
Peran yang bisa dilakukan oleh orang tua di masa jelang libur anak di Desember Mm-mm. ini, yang bisa dilakukan supaya tidak kecanduan gadget, orang tua usahakan untuk membuat rumahnya itu memang rumah yang layak untuk tinggal, Hmm. untuk pulang, rumah yang bisa ditempati, bukan rumah yang menghakimi. Lo ngapain aja liburan kok cuman mager? Itu kan menghakimi bahwa remaja, anak-anak itu males gerak, padahal mereka tidak diberikan apa fasilitas, misalnya ayo berkebun, ayo kita kursus masak, kursus gambar, ayo kita pergi silaturahim ke saudara, ayo kita merajut hubungan-hubungan sosial maupun emosional yang selama ini mungkin karena rutinitas lupa untuk dirajut karena kesibukan. Mm-mm. Mungkin momen-momen seperti itu kan di negara kita biasanya saat halal bihalal, maaf memaafkan, tapi di momen liburan sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan kita untuk saling terhubung, saling membangun attachment, kelekatan, saling menularkan vibrasi. Bukan dijadikan ajang untuk saling menghakimi, saling menjatuhkan. Yang hari ini kadang orang menjadi insecure ya, tidak percaya diri itu baru aja ketemu misalnya tidak menggunakan komunikasi yang netral, tapi komunikasinya menghakimi. Misalnya saya lama nggak ketemu Bu. Oh, selamat datang. Sudah ada Bu Berta di ujung sana. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Berta. Oke, nanti kita akan juga mengobrol bersama Bu Berta ini. Ya, mungkin Iya. bisa dilanjutkan kembali Bu Resmiati. Nggih, baik. Permisi nggih Bu Berta, masih saya lanjutkan. Habis ini saya lanjut ke acara di kampus, Oke. di bawah ada acara memang hari ini. Mhm. Baik, Bu Rukoyah. Jadi memang apa-apa yang kita lakukan itu dampak vibrasi dan regulasi apapun yang kita lakukan baliknya akan ke kita. Oke. Jadi mulailah hal-hal sederhana kecil Mm-mm. dari diri kita. Misalnya topik kembali lagi tadi saya bilang topik netral. Kalau ketemu orang usahakan jangan menggunakan Menghakimi. topik yang ngejas. Hmm. Kamu kok kucel? Kamu memang nggak pakai skincare ya? Kok nggak glowing? Kamu kok gendutan? Kamu kok kurusan? Hindari hal-hal yang membuat Hmm. orang akhirnya menghindari kita untuk ketemu sama kita. Lakukan hal-hal apresiasi baik saat ketemu orang baru yang lama sudah nggak kita ketemu atau teman lama atau siapa. Ya Allah, Bu Rokoyah lama nggak ketemu, semoga kabarnya baik ya. Hal-hal Hmm. seperti itu bisa dilakukan. Jadi Oke. selalu lontarkan kalimat-kalimat netral yang positif sehingga vibrasi jalinan komunikasi berikutnya juga akan positif. Oke. Mungkin itu nggih Bu Mhm, Rukoyah, baik. saya izin karena ada Oke. acara di Baik, kampus. terima kasih Nggih. banyak Bu Rusmiati untuk Nggih, sama-sama. kebersamaannya di dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Sukses untuk acaranya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Baik. juga untuk Bu Berta, untuk Bu Assalamualaikum. Rukoyah. Waalaikumsalam. Saya undur pamit diri Ya, nggih. baik. Nggih. Terima kasih. Mari, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan narasumber saya yang kedua, dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah PLS PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Ibu Lisa Berta Sutejo, kita akan simak dulu jeda dengan yang berikut ini. Sumenep Menyapa. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sumenep Menyapa. Kita lanjutkan kembali Sumenep Menyapa dengan topik antisipasi penggunaan gadget pada anak selama libur sekolah. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan psikolog anak Sumenep, ada Bu Rusmiati. Di narasumber saya yang kedua sudah ada di jalur Zoom. Beliau adalah Lisa Berta Sutejo, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah PLS PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Berta. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, ini mohon maaf ya mengganggu kesibukannya Mbak Berta nih. Maaf terlambat saya tidak Oke. sesuai jadwal karena kebetulan memang ada Ada acara nih. ya. Iya, mungkin kita pada poinnya saja, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, adakah rekomendasi ataupun program-program yang disiapkan dari Dinas untuk membantu orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget selama masa libur sekolah, karena kita tahu rentan waktunya cukup panjang nih untuk saat ini. Iya. Jadi kalau dari kita sebenarnya sama sih sama yang disampaikan Ibu tadi, Bu siapa itu tadi? Ibu Rusmiati. Bu Rusmiati itu sebenarnya intinya kami dari Dinas Pendidikan juga dari semua sekolah juga menunjukkan bahwa kerja sama orang tua itu penting pada saat. Jadi sebelum masa libur sekolah. Jadi sebelum masa libur sekolah itu udah dipastikan. Jadi guru tetap memantau kegiatan anak-anak selama liburan. Karena selama liburan itu memang kunci utamanya di rumah ya, di orang tua. Jadi memang orang tua harus menyempatkan waktu meskipun agak sulit, terutama bagi orang tua yang dua-duanya pada bekerja ini karena kan libur sekolah libur gitu. Itu yang agak ini juga. Tapi teman-teman orang tua itu bisa dengan anak-anak membuat peraturan bersama ibu, membuat kesepakatan bersama bahwa selama liburan kegiatan apa aja nih harus dijadwalkan. Jadi anak-anak itu harus belajar, tapi bersama-sama kita HP selama 1 hari dari jam berapa ke jam berapa. Setelah itu kegiatan. Jadi memang karena anak-anak ini sebenarnya menginginkan orang tua harus hadir, bukan nyuruh aja nih. Kadang anak saya juga seperti itu. Mama harus punya waktu buat aku, main sama aku. Dia nggak mau tahu orang tuanya sibuk, capek, pulang kantor itu nggak mau tahu. Jadi itu memang harus hati orang tua. Jadi dari Dinas Pendidikan itu kita menghimbau saja. Karena memang waktu anak itu kan sebenarnya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Meskipun belajar pun juga lebih banyak di rumah daripada sekolah. Tapi mayoritas yang lebih dipatuhi itu mesti guru daripada orang tuanya. Itu memang ada sinergi antara orang tua dengan sekolah. Jadi setiap ini pemantauan komunikasi antar guru, makanya ada grup-grup orang tua dan sekolah itu untuk menyampaikan apa sih semua kebutuhan anak ini. Jadi memang di situ konten-konten kita harus tahu. Intinya orang tua itu tahu anak kita nonton apa sih, gamenya game apa sih. Karena kadang saya contohkan anak saya aja, dia main game tapi dengan berkomunikasi dengan teman-temannya. Konten-konten apa yang dibaca, yang dilihat, itu orang tua memang harus memantau karena full atas pantauan orang tua. Selain kita memang harus menyisihkan waktu, misalnya sore pulang kantor, ajaklah jalan-jalan. Jadi membuat jadwal sama intinya. Jadi orang tua itu tidak hanya perintah anak, tapi kita membersamai mereka. Jadi mendampingin mereka mau apa sih selama liburan. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke HP. Jadi kan orang tua sekarang kan yang penting anakku anteng nggak nakal. Itu memang yang
selalu kita sampaikan ke orang tua bahwa anteng dia di depan HP itu bukan bagus loh. Itu malah merusak mental mereka. Jadi kesadaran orang tua yang kita gali memang terkait liburan ini jadi kegiatan. Baik, mungkin bisa agak bergeser sedikit Mbak Berta. Perhatian mereka ke gadget loh, baru kayak. Iya. Nah, sudah bisa. Ini ya? Oke, bagus sekali. Kenapa kurang jelas? Iya, tadi agak putus-putus. Nah, kalau secara tadi Mbak Berta mengatakan bahwa memang anak biasanya cenderung patuhnya sama guru nih. Apakah juga ada pembinaan ataupun sosialisasi kepada pendidik PAUD tentunya nih maupun juga orang tua terkait literasi digital anak nih, Bu Berta? Kita pernah ngobrol-ngobrol ya terkait Smart TV, EFP kalau di kita. Itu memang kita memperkenalkan, pemerintah memperkenalkan digitalisasi melalui sekolah ke anak. Di sana pun juga guru-guru itu sudah menyampaikan, ini bagus buat kalian seperti apa. Ini tidak bagus buat kalian seperti apa. Jadi dari sekolah anak-anak itu sudah diajarin bagaimana mereka mengontrol diri terkait keterikatan kita gadget. Jadi nanti dilanjutkan di rumah oleh orang. Oke. Nah, mungkin terakhir nih dari Mbak Berta kepada dari Dinas Pendidikan tentunya kepada orang tua maupun pendidik bagaimana nantinya bisa lebih bisa mengontrol dan mengurangi dari resiko penggunaan gadget selama masa libur sekolah ini. Sempatkan waktu untuk mendampingi anak-anak. Intinya itu. Jadi orang tua dan orang tua kedua yaitu guru di sekolah harus sempatkan waktu untuk anak-anak. Yang paling penting satu, jangan melarang dia pakai. Nah itu kan yang kadang-kadang sekarang terjadi. Anaknya nggak boleh, orang tuanya pakai HP gitu. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik buat anak. Orang tua ataupun guru. Karena anak-anak terutama di PAUD itu kan masih mencontoh dia ya, masih mencontoh. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan, apa yang dia dengar itu yang dia lakukan. Jadi pesan kami dari Dinas Pendidikan satu, jadilah contoh yang baik buat fondasi kita dari. Baik, terima kasih Mbak Berta untuk kebersamaannya di program Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Sukses untuk acaranya hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri karena saya ada acara di. Baik. Dan pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber saya, dan tadi juga dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah PLS PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Lisa Berta Sutejo, yang menginginkan agar memang yang terpenting adalah pengawasan dan juga kontrol dari orang tua dan bagaimana membangun bonding yang baik dengan anak selama masa libur sekolah sehingga mereka memiliki kegiatan-kegiatan selain dari menggunakan gadget di rumah. Dan ini juga mengakhiri perbincangan kita di Sumenep Menyapa. Saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.